Jika Israel mengakui negara Palestina, maka kita mungkin akan mengakui negara Israel. Demikian kata Prabowo, Presiden Republik Indonesia, dalam sidang PBB. Tetapi dijawab oleh Netanyahu, tidak akan ada negara Palestina merdeka. Demikian kata Netanyahu, Perdana Menteri Israel, dalam sidang umum PBB baru-baru ini. Palestina seharusnya merdeka bersama-sama Israel pada tahun 1947-1948. Karena sudah diberi dua negara. Kemudian dilanjutkan, Indonesia mungkin menjadi pertimbangan masa depan selanjutnya. Saudaraku, banyak orang yang menganggap wah ini jangan-jangan ini ancaman atau ini peringatan karena Indonesia terlalu banyak campur tangan di negara Yahudi itu. Saudaraku, bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti. Kali ini kita akan membahas tentang kemerdekaan. Merdeka berkali-kali berdasarkan kitab Hakim-Hakim. Saudaraku yang saya kasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Di dalam kitab Hakim-Hakim ada satu kalimat yang menjadi intisarinya adalah setiap orang melakukan apa yang baik menurut pandangannya sendiri. Ini zaman Hakim-Hakim ya. Zaman kita tidak boleh seperti itu. Kita harus takut akan Tuhan. Kita harus taat pada hukum negara. Pada tahun 2025 Indonesia mengambil satu tema, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Saudara-saudara, tidak lama kemudian setelah kemerdekaan akhir Agustus ada sedikit trouble, ada sedikit kerusuhan. Tetapi sekarang sudah cukup aman, puji Tuhan. Dirgahayu Republik Indonesia, walaupun ini sudah lewat. Lagu Kebiar-Kebiar yang dikarang dan dipopulerkan oleh Gomlo menginspirasi banyak orang. Nada-nadanya kekinian dan syairnya sangat heroik dan saya suka lagu itu. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Gebiar, gebiar Indonesiaku. Biarpun bumi bergoncang, kau tetap Indonesiaku. Andaikan matahari terbit dari barat, kau tetap Indonesiaku. Tak sebilah pedang yang tajam dapat palingkan daku darimu. Kusing-singkan lengan baju, rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas denganmu. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar, 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 pelangi jingga. Saudaraku, mari kita baca kitab Hakim-Hakim pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4 saja ya. Nah, sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan, suku Yehuda lah yang harus maju. Sesungguhnya
telah kuserahkan negeri ini ke dalam tangannya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon saudaranya itu, majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku. Dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan, maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Ayat 4. Maka majulah suku Yehuda, lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan, orang Peris ke dalam tangan mereka, dan mereka memukul kalah orang-orang itu dari Besek 10.000 orang banyaknya. Saudara, kalau kita lanjut ayat 5. Di Besek mereka menjumpai Adoni Besek dan berperang melawan dia, dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Peris. Tetapi Adoni Besek melarikan diri, lalu mereka mengejarnya, menangkapnya, dan memotong ibu jari dari tangannya dan jari kakinya. Ayat 7. Kata Adoni Besek, ada 70 raja dengan terpotong ibu jari, tangan dan kakinya, memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku. Sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allah kepadaku. Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Sesudah itu Bani Yehuda berperang melawan Yerusalem, merebutnya lalu memukulnya dengan pedang dan memusnahkan kota itu dengan api. Kemudian Bani Yehuda maju berperang melawan orang Kanaan yang diam di pegunungan, di tanah Negeb dan di daerah bukit. Lalu suku Yehuda bergerak menyerang orang Kanaan yang diam di Hebron. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba, dan memukul kalah Sesai, Ahiman, dan Talmai. Ayat 11. Dari sana mereka bergerak menyerang penduduk Debir. Nama Debir dahulu adalah Kiryat Seper. Berkatalah Kaleb, siapa yang mengalahkan dan merebut Kiryat Seper kepadanya, akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya. Dan Otniel anak Kenas adik Kaleb merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan Aksa anaknya kepadanya menjadi istrinya. Saudaraku, makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dan juga bagi kita orang Kristen. Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh karena sebab itu penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi. Pernyataan Benyamin Netanyahu yang di atas tadi saya katakan, tidak ada lagi negara Palestina merdeka, tidak berarti bahwa saya sangat setuju. Itu hanya sebuah pernyataan, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Bangsa Indonesia, makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah bebas dari penjajahan dan bisa menentukan nasib negerinya sendiri. Saat mendeklarasikan kemerdekaan itu berarti Indonesia telah memutuskan untuk membangun negerinya tanpa campur tangan negara lain, campur tangan orang asing, memiliki aturan sendiri, memiliki hukum sendiri. Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia bisa berarti menjadi puncak perjuangan untuk membebaskan dan melepaskan diri dari ikatan atau tekanan penjajah. Namun telah tercapainya kemerdekaan bukanlah berarti perjuangan masyarakat Indonesia sudah selesai. Elemen masyarakat itu sudah berakhir. Justru harus diisi dengan usaha membangun bangsa dan negara. Kemajuan suatu bangsa ini telah diberikan kepada generasi muda dan tergantung kepada kemampuan kita, generasi penerus ini, untuk memajukan, untuk memperbaiki, untuk mensejahterakan, untuk membuat nasib negara ini lebih baik. Kemerdekaan ini juga menjadi jembatan emas untuk mencapai tujuan yang lebih mulia sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Diraihnya kemerdekaan
Bangsa Indonesia berarti mempunyai kedudukan atau derajat yang sama dengan negara lain yang sudah merdeka lebih dahulu. Selain itu, Indonesia memperjuangkan kemerdekaan bagi negara-negara yang masih terjajah. Nah, bagian daripada negara Indonesia yang harus terus dipertahankan karena ada bagian negara Indonesia yang akan memerdekakan diri. Maaf, saya tidak bermaksud provokasi dan inilah yang terjadi kenyataan. Misalnya, Aceh ingin merdeka, Irian ingin merdeka. Tetapi kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, apakah mereka akan merdeka? Saya tidak tahu. Dan saya memang tidak mendoakan seperti itu. Saya mendoakan supaya Indonesia tetap satu. Bagi orang Kristen, Yesuslah yang memerdekakan. Yesus adalah pembebas. Yesus adalah juru selamat. Dia adalah pahlawan sejati yang telah meninggalkan surga untuk sementara waktu untuk menjadi manusia. Firman Allah menjadi manusia. Dia mengorbankan dirinya untuk mati di atas kayu salib. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus dimerdekakan dari setan, dari perhambaan atau budak dosa. Setelah merdeka, orang Kristen harus gunakan kemerdekaan untuk bebas mengasihi Tuhan, bebas mengasihi sesama, bebas mengampuni semua orang yang memang memerlukan pengampunan. Bebas melakukan segala kebaikan, segala kebenaran. Bebas menolak yang jahat. Bebas menolak yang jahat. Bebas menolak segala hal yang merugikan dirinya sendiri. Bebas memberi. Dan berbahagialah memberi daripada menerima. Bebas melayani, saling melayani dan melayani. Berdiri teguh pada iman yang kokoh. Jangan mau dijajah lagi oleh iblis, oleh dosa dan kejahatan. Karena jika takluk, rusaklah tatanan kehidupan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, harus teliti dan jeli dan harus waspada dan harus kritis terhadap pengajaran, terhadap nabi palsu, terhadap kesesatan moral. Tuhan harus prioritas number one dalam hidup kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hati-hati terhadap mamon, cinta akan uang, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Jika cinta uang, maka belum merdeka sesungguhnya. Yohanes pasal 3 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayat 13. Galatia pasal 5 ayat 1 dan ayat 13. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tadi kita belajar bahwa Israel ketika mereka mengandalkan Tuhan, mereka merdeka. Ketika mereka mengandalkan Tuhan, mereka diberkati. Tetapi ketika mereka membelakangi Tuhan, mereka lemah dan dijajah. In God we trust. Without God we are nothing. With God we can do anything. Be wise, be smart. Kembangkan, kelola potensi Anda. Abaikan ejekan, hinaan orang. Anggap itu sampah atau pecut untuk lebih maju kencang. Yesus pembebas
Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti.